yang nuturin Angger ini nanti. Angkatan kalian nanti yang nuturin Angger. Lengkung vertikalnya nggak gitu? Ini udah semuanya nih, yang dari praktikannya Dirgo juga udah semua apa belum ini? Coba absen-absen ya dari praktikannya Dirgo mana coba? Resen-resen. 9 orang. Oh, 10 orang. Oke, 10 orang ya. 11. Ya udah ya. Bisa mewakilkan mungkin ya. Ini Mas sebenarnya quorum lah ya. Bisa mewakilkan teman-teman yang nggak hadir gitu. Nanti kalau emang ada yang nanya, nanya ke kalian gitu. Ini sebenarnya Ramses nih lagi gue tunggu nih Ramses nih. Jangan sampai nanti Ramses nanya-nanya lagi nih. Padahal udah ada forumnya, udah ada medianya. Izin bang keluar, ganti device bang, pakai akun temen bang. Oke, oke. Menit 10 lah ya kita mulai langsung aja. Biar gak terlalu lama. Ini Dean mau nanya apa gimana Dean? Kagak bang, kagak. Oh, oke. Oke, kita mulai aja lah kalau gitu ya. Sebelumnya gue buka nih ya. Oke, teman-teman Patul. Selamat siang, teman-teman semuanya. Di sini mungkin gue mau apa namanya?
memberikan tutorial ya untuk pembuatan daripada Excel diagram super elevasi gitu. Memang di sini hal baru gitu. Mungkin di tahun kemarin itu juga nggak ada sama hal kayak gini. Jadi pertama-tama ini pertama kali lah adanya kayak gini dan ini terinspirasi dari ITB itu anak ITB. Jadi ya kita ATM gitu kan, amati tiru modifikasi gitu kan. Jadi untuk metode yang kita pakai itu sebenarnya kita nggak perhitungan nggak apa ya. Kita cuma nge apa ya? Kita pakai cara yang sederhana gitu. Kita langsung ngedimensiin daripada CAD kita gitu, daripada trase yang kita rencanakan gitu, teman-teman. Ya, jadi paling itu doang sih tutorialnya. Sebelumnya terima kasih banyak. Nggak bercanda-bercanda. Langsung aja gue share screen. Langsung aja gue share screen nih ya. Oke, udah terlihat semuanya? Sudah bang. Udah. Oke. Step pertama, kalian perlu mencari Excel-nya. Nah, Excel kan kayak gini ya kan? Nah, dengan Excel-nya nih. Kurang lebih tempat bentuk Excel kayak gini. Kalian terserah nyari di mana gitu. Mau nyari ke temen ataupun ke ke abang-abang mungkin kan kalau misalnya ada. Ya, jadi ini bentuk daripada Excel-nya gitu. Jadi kita informasinya mengenai tikungan, karena yang kita cari nanti adalah STA tikungannya, lalu juga STA kalian yang dimana ini ada beberapa tambahan gitu kan, nggak bulat 50 semua, tapi ada tambahan partikel-partikel ini berasal dari tikungan kalian gitu kan. Habis itu di sini titik yang dimaksud adalah pada saat tikungan kan ada beberapa fase ya. Jadi ini merupakan fase daripada setiap tikungan kalian dan ini jarak yang nanti kalian bisa dapatkan melalui AutoCAD kalian gitu. Nah, dan ini kontur kiri kanan itu yang kalian pelajari pada saat pembuatan diagram super elevasi gitu kan. Jadi kurang lebih ini nanti hasilnya akan tergambar berdasarkan data yang kalian input gitu. Nah, setelah itu bisa dilihat dulu kali ya ini ya. Ini kan kurang lebih gambarnya sama ya. Sama kayak yang ada di diagram super elevasi kalian gitu. Kalau misalnya ini gambar FC, tikungan FC, kalau misalnya ini gambar SS, kalau misalnya ini gambar SCS gitu. Di sini gue pakai sampel lah punya si Raihan atau klien gue yang udah selesai juga. Ada beberapa juga yang udah selesai kayak Diki gitu kan, ada Angger, ada Kipli gitu kan. Ini gue pakai sampelnya ini aja. Nah, kurang lebih Excel akan kayak gitu ya. Nah, untuk yang kita input di dalam Excel ini, sebenarnya ini tuh kan krusial ya, fundamental ya. Misalnya kayak kita ubah ini jadi 10 jaraknya, nanti kan bakal berubah STA-nya, ngikutin semua gitu kan. Misalnya kita ubah jadi 50, nah semua juga bakal berubah gitu kan. Nah, terus ini juga kontur sama-sama penting nih. Kontur kan yang akan menggambarkan daripada grafiknya ini gitu kan. Kalau misalnya lu buat 5, nah dia bakal ada kayak gini. Karena apa? Karena di warna biru ini kan berdasarkan dari kontur kiri, menggambarkan kontur kiri kalian. Di STA 200 tadi itu kan kita input 5. Nah, jadi dia kan akan lebih tinggi gitu. Nah, inilah yang perlu disesuaikan juga berdasarkan daripada titik dan juga super elevasi kalian gitu. Oke, misal langsung aja gini. Selanjutnya kita buka AutoCAD-nya gitu kan. Nah, pertama kan kalian udah dapetin nih tikungan kalian yang udah bagus-bagus gitu kan, yang udah nggak ada mepet-mepet gitu, yang masih berjarak gitu kan. Nah, itu tikungan kalian satukan terlebih dahulu gitu. Kalian satukan terlebih dahulu dan pastikan di saat kalian nyatuin itu jarak antar tikungannya nggak ada yang kurang dari 20 gitu. Karena standar daripada
yang kita gunakan itu setidaknya antar tikungan itu jaraknya nggak kurang dari 20. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kurang dari 20 itu harus udah dulu tuh terasnya tuh ngulang tuh gitu bisa dikatakan begitu. Ubahnya ya dikecilin aja jari-jarinya gitu kan. Nah, selanjutnya ketika kalian udah disatuin itu kalian kan punya ini masing-masing ya. Nih kayak gini nih punya komponen tikungan masing-masing ya. Itu jangan dulu dihapus gitu. Jangan dulu dihapus. Tapi kalian buat ini menjadi trase baru kalian gitu. Gimana caranya ya kalian coba pikir aja gitu gimana caranya. Kalau misalnya gue pikirnya ya gue pakai secara sederhana aja. Misal kayak anggaplah kan di sini PC-nya ya. Berarti kan gue karena di sini yang ini itu adalah keseluruhan nih. Makanya gue harus buat line manual terlebih dahulu ya kan. Nah, nah, ini gue harus buat line terlebih dahulu sepanjang trase aslinya misalnya gitu. Terus dihubungin dulu. Gue nggak tahu mungkin kalian punya metode paling cepat gitu kan. Ini metode lambat ya. Gue sih kayak begini gitu kan. Sebenarnya kayak saya di mana nih? Oke. Jadi antar TS ya kalian sambunginnya ya. Ini nyambung. Cek lagi di sini. Kan di sini gitu kan. Sini sampai ini. Terus selanjutnya di sini STS. TS dari sini yang di mana itu kan? Oke, sini sampai akhir. Nah, nah kalau di sini kan nanti kan kalian bisa buat ambil ini aja nih, yang udah bagusnya aja nih, yang lama-lama kan bisa ditinggalin gitu kan. Nah, hasil desain tikungan kalian kan udah bisa diambil nih di sini. Nah, itu kan tinggal di copy aja ya, di copy kalian pindahin kayak kemana gitu kan, misalkan di sini gitu. Nah, di sini kan masih terpisah-pisah ya, kan sudah terpisah-pisah. Jadi kalian join dulu itu, join semuanya. Nah, setelah join kan langsung di enter gitu. Ternyata kan di sini masih terpisah-pisah gitu. Berarti kan indikasinya adalah ini tuh masih patah, masih belum terhubung. Jadi kalian buatlah manual lah. Misalnya beginiin dulu, terus nanti kalian hubungin sama gini. Kalian coba lagi misalnya nih. Nah, di sini udah nyatu. Nah, berarti gara-gara emang ada garis yang nggak terhubung gitu. Jadi memang kalian perlu manual lah buat nyatuin ini misal. Kalian kalau misalnya punya metode lebih cepat ya mungkin bisa pakai metode kalian gitu. Nah, ini kan masih udah nyatu. Nah, begitupun juga selanjutnya sampai ini, itu disatuin. Pokoknya jadi satu satu kesatuan. Anggaplah inilah ya yang udah kelar biar cepat gitu kan. Nih, jadi kan udah jadi satu kesatuan ini ya. Nah, pasti yang udah jadi satu kesatuan ini ya kalian jangan lupa buat offside lah kan sesuai sama jalur apa namanya? Sesuai sama lebar jalan kalian gitu. Misal gua offside itu 12,5 ya. Anggaplah di sini jalan gua lebarnya 25 gitu pakai meja tabel. Nah, kan 12,5 di kanan, sini, kiri, putus-putus gak guys? Apa gua doang? Nah, coba coba yang lain komen apa suara gua putus-putus apa gimana nih? Apa cuma azam aja nih gara-gara azam di gua? Enggak bang, Ada ya? Jelas, Bang. Enggak. jelas Ah, jelas. Nggak bang, azam nggak bang. azam di gua, lu di gua azam. Nah, gitulah ya. Terus kan kalian ya seperti biasa gitu cara buat eh STA kalian tuh gimana gitu kan. Berarti gue lanjut ini ya, aman ya. Kalau Azam sih ya gue nggak tahu Azam. Mungkin bisa ngungsi dulu Azam gitu kan. Cari tempat terbaik gitu kan. Nah, terus yang begini, biasa nggak array aja kan. Nah,
gituin, jangan lupa diubah STA 50. Ya kan ini jadi tikungan halus sekalian gitu. Ya kalau misalnya efek daripada hasil tikungan ini kan ya pasti trase kalian bakal lebih pendek gitu kan. Karena kan ini jarak yang sebenarnya kalian buat itu kan masih patah gitu. Di sini masih patah. Tandanya kan di sini sebenarnya masih memakan jarak gitu. Tapi kalau misalnya di sini yang udah kalian perhalus itu kan dia udah dipotong gitu secara tidak langsung jarak trasenya. Itu yang membuat itu ada perbedaan. Mungkin pada saat kalian buat itu di STA-nya 1250, tapi setelah dituin, digabungin, udah ada tikungannya itu jadi sekitar 1400 nih, Pak Ahmad. Salah nih. Dan aduh, ya pokoknya ngurang lah ya. Harusnya tuh memang ngurang gitu. Mana ya trase yang gue coba tadi? Bilang lagi. Jadi dampak daripada tikungan tersebut itu membuat trase kalian sedikit memotong jarak trase yang kalian rencanakan yang masih patah-patah gitu intinya. Nah, setelah udah kayak gini, kan, itu kalian bisa masukin lagi gitu. Kalian bisa masukin lagi si eh, trase kalian ini biar kalian bisa mengetahui gitu patokan lokasi apa namanya TS-nya ada di mana, lokasi CS-nya ada di mana, itu kalian bisa input lagi gitu. Lu dengar suara ngorok nggak sih dari ini gua? Nah tuh, gila tuh. Gila tuh. Pokoknya ya di input lah ya. Ini gua pakai kelas orang soalnya. Bisa kayak gini gitu kan. Nah ini ada perbedaannya antara kelasnya nih. Tapi yang pasti ini gua nggak tahu nih, yang bukan baru temen gua. Yang pasti kalian buatlah jadi seperti ini gitu. Dari trase yang kalian udah hubungkan, ini gua nggak tahu dia udah nge-scale atau gimana. Tapi buatlah jadi seperti ini gitu. Jadi tikungan-tikungan kalian ini masih masuk gitu kan. Sehingga kalian bisa dapetin informasinya lagi nih tentang TS-nya ada di mana. Dan sampai sini masih mengikuti kan, masih paham kan? Nyatu-nyatunya ya punya trust kalian lah. Bukan trust gue soalnya. Aman, masih bisa dilanjut. Karena udah kalau udah sampai sini kita bisa langsung berkorelasi dengan Excel langsung gitu. Bisa? Apa ada pertanyaan dulu? Cukup bang, aman bang. Nah, aman ya. Oke, ya udah habis itu kita udah dulu aja. Nah, ini kan kalau di tikungan pertama kan kita melihat di sini ada tikungan FC ya. Di sini ada tikungan SS, di sini ada tikungan SCS gitu. Jadi untuk ini kalian sebenarnya sesuaikan gitu kan. Ini sebenarnya sesuaikan sama kalian sendiri. Setelah itu kalian kan harus mengetahui itu tikungan itu mulainya ada di mana sih? Gitu. Ada di STA berapa sih? Kalian bisa ngeliat dari TS daripada tikungan pertama kalian itu ada di antara STA 250 dan 200. Oke, sekitar segitu ya kan. Makanya untuk normalnya dari STA 0 ke 50 ya jaraknya 50. STA 51 sih jaraknya masih normal 50 gitu kan. Sampai dia ke 150 ataupun dia sampai ke 200 itu masih normal nih, masih normal di sini. Masih sepanjang 50. Tapi ketika udah mau masuk STA 200 ke 250 itu nggak bisa langsung karena di sini ada komponen tikungan yang harus kita pertimbangkan. Nah, jadi kita perlu dimensi gitu, dimensi dari jarak si TS tadi, ujung TS ke sini. Aduh, mungkin scale nih berarti. Kok berubah ya? Skalanya ya?
Enggak. Bentar kok berubah ya? Tiga tujuh koma satu satu. Panjang jalannya. Oke. Hmm. Oke, dari 200 ini ya. 200 ke TS kalian. Ini benar ya? Salah, 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 Excel, salah, Excel. Sebentar, sebentar. Betul. Oke, ini sebenarnya udahlah abaikan lah ya. Tadi memang ada perbedaan, tapi di sini dari STA 200 kalian jarak ke TS ya. Jarak ke TS itu kan sepanjang kalau misal kalian dimensikan kan 37,11 ya. Berarti kalian tinggal input aja gitu sesuai sama data yang ada di sini. Misal di sini jarak 200 mulai ke PC itu sepanjang 37,11 itu ya kan. Berarti STA yang ada di sini itu kan STA 237,11 yang ini teman-teman. Oke, setelah itu kita cari apa namanya jarak daripada kok ada beda ya. Sebentar ya. Ini kayaknya gue entah salah ketik tuh kayak gimana. Gue cek dulu bentar. Sebentar, sebentar. Benar, benar, Kita lanjut ya.
Sorry, entah tadi AutoCAD gua agak error entah bagian skala atau bagaimana, tapi kita lanjutkan aja. Oh iya, dilanjutin aja ya. Ini semua pada masih mengikuti kan ya? Mana ya? Tadi ini sama. Oke, kita lanjutkan aja. Di sini kita setelah mencari STA yang ada di TS itu, STA yang TS setelah STA 200 itu kan kita dimensi aja 37,11 gitu kan. Setelah itu kita cari jarak daripada STA yang TC tadi ke STA 250 itu berapa gitu kan. Kan kita bisa dimensi aja langsung gitu. Itu kan sekitar 12,9 gitu kan. Makanya setelah kita input itu kan sebenarnya apa ya? Ini ada pecahannya lagi gitu. Nggak pure 12,9, masih ada kesalahan real ataupun apa namanya? Apa bahasanya ya? Kalau misalnya 0,000 gitulah. Ketelitiannya. Jadi kita anggaplah bahwasannya di sini kita anggap bulat dulu nih. Kita buat jadi 250 gitu. Jadi di sini 12,9. Nah, anggaplah di sini bulat tuh 50 gitu kan. Setelah itu kita cari jarak selanjutnya. Cari jarak selanjutnya yang di mana di sini ada kalau misalnya di FC kan kalian udah punya tabel super elevasi ya, pasti kalian ya. Tabel super elevasi kalian kan kalian sama-sama tahu gitu. Terusannya buat dapetin nilai apa namanya nilai sebelum LC itu kan ada LS gitu. Entah metode kalian itu ada yang apa namanya ada yang 3/4 ataupun ada yang 2/3 dan 1/3 gitu kan. Ini gue kasih values apa gimana ya? Jadi jarak tadi itu ya, jarak yang 12,9 kan sekitar ada di sini sini di sini nih. Mana sih? Dan sebenarnya kalian juga bisa dapetin di diagram super elevasi kalian ya, dimana buat ngelanjutin yang pengen ke tahap SC ini itu sejarak 14,96 gitu. 14,96. Jadi ini sebenarnya berkorelasi antara trase kalian yang udah kalian satukan tadi dan juga sama diagram super elevasi kalian. Makanya kalau dari praktikan gue menyarankan setelah kalian udah buat tikungan, kalian bisa lanjutin buat DED-nya dulu gitu sebelum langsung ke Excel. Jadi di sini kan udah ada nih 14,96 gitu sesuai inputnya. Terus juga itu kan di 264 di sini kan berarti kan secara tidak langsung kan di sini udah STA 264,97 ya. 26,97 kan sebenarnya udah masuk ke daripada SC gitu kan. Nah, itu bisa diinput lagi selanjutnya sisanya berapa gitu. Nah, ini kan 13,89. Nah, kan udah sesuai ya 13,89 juga. Nah, setelah udah masuk ke sini kan kalian udah full bakal masuk ke nilai LC gitu. Nilai LC kalian kan kalian bisa dapetin kalau FC itu kan ada di perhitungan kalian gitu kan. LC yang ada di sini. Nah, jadi kalau misalnya kalian buat sebenarnya LC-nya nggak di sini sih. Bentar. Nah, kan harusnya LC kayak gini ya. LC kan harusnya mulai dari si SC ya. Kalau misalnya kalian buat ini kan jadi 1/3 itu. Ini kan 1/3 dan di sini adalah 2/3 kalian gitu kan. Tapi kita coba cari
LC yang sudah masuk ataupun yang sudah dikurangi daripada sepertiga itu gitu. Jadi kita kita bisa perkecil lah, kita bisa persempit daripada dimensi ini ke biar yang udah daripada perubahan super elevasinya itu udah sampai ke titik paling maksimum. Jadi ketika kita udah bisa input nih di sini itu sebesar 270,52. Nah, sesuai yang ada di sini gitu. 270,52. Nah, setelah itu kalian kan bisa ulangi hal yang sama gitu kan setelah daripada transisi di sini kan masih di tahap tikungan ya. Dan di sini kan pengen menuju ke normal lagi tikungannya. Bisa dibaca mungkin daripada apa namanya yang ada di bawah sini ini kan bentuk daripada representasi daripada jalan kalian nanti ini tuh juga bagian daripada interpretasinya gitu kan. Kalau misalnya nanti dia miring ke miring ke bawah kayak gini, dari atas ke bawah gini, ya berarti kan tandanya jalan kalian kan belok ke kanan. Dan di setiap SVA yang ada di sini itu kan perlahan dia akan menuju normal gitu kan sesuai sama X yang di Excel kalian saat kalian hitung R normal apa E normal kalian itu kan 2% gitu. Nah, ini kalian bisa lakukan yang sama untuk LC-nya setelah didimensi. Kalian bisa didimensikan juga dengan ini untuk setelah daripada full ke 13,89 ini udah diinput di sini ada sama ini teman. Terus di sini 14,96 terus di sini kurang lurus nih 12,82. Oke, di sini kan kalian tinggal input ya 13,89, 14,96, dan juga di sini yang tersisa adalah 12,82. Sebenarnya selain daripada patokan yang ada di diagnosis elevasi, kalian juga bisa melihat daripada kan 14,96 atau kalian bisa di sini 12,82 itu. 12,82 itu samakan aja lah. Ya kita balik lagi nih kan. Kan di sini kalian sudah sampai di titik akhir di mana apa namanya tikungan kalian sudah berakhir gitu ya, udah kembali normal pada saat kalian sudah mencapai daripada titik CT-nya gitu. Nah, untuk menentukan dari ini kan udah sampai habis dulu lah sampai ke bagian biru ini. Itu kalian bisa tentukan langsung untuk setiap konturnya, baik kontur kiri ataupun kanan gitu. Nah, kan di sini mungkin ada gambarnya gitu kan. Kalau misalnya kalian ada di TC, kalian ada di TC itu kalian min 2 masih keadaan min 2 gitu kan. Nih, kalian bisa lihat di sini min 2. Terus kalau misalnya sudah sampai ke selanjutnya daripada TC, itu kan ada ada ide kosong ya. Itu kan kalian bisa input selanjutnya itu adalah 0,-2, 0,-2. Terus untuk selanjutnya lagi itu kan ada di 2,4 sama min 2,4 di titik SC. Oke. Setelah itu kan kalian di penuh kalian yaitu di 4,5 dan min 4,5. Dan di sini di setelah daripada nilai LC kalian akan masuk ke sepertiga LC berikutnya di mana di sini super elevasi kalian adalah 4,5 dan min 4,5. Terus untuk yang ada di bagian selanjutnya
CS dan seterusnya itu kalian bisa input lah gitu ya. Mulai dari 24 min 24, 0 min 2 dan min 2 min 2. Ini akan kembali seperti normal gitu kan, seperti eh, kondisi jalan pada saat lurus gitu. Oke, sampai sini kalian ada pertanyaan dulu nggak buat tentuin? Ya, adakah pertanyaan? Sorry, tadi lagi panggil. Bang, coba ulang bagian STA bang, pas di saya tadi ngelek-ngelek bang. Bagian mana? Seperti yang ngomong tuh. Azam, STA bang. Hmm, STA. bagian STA buat tentuin ini jaraknya Pak, bagian mana tuh? STA kan Itu yang, daripada ya perhitungan itu yang itu. jarak kalian ya. Iya, Oh nggak jadi bang, nggak jadi bang, paham, hah? udah paham. Udah, Nggak jadi bang, udah paham, udah paham. oke. Bisa dilanjuti ya. Berarti, Insya Allah bang bisa bang. so, Bang, izin mau nanya. siapa tuh? Hah? Kan dari mana jadi? Bang, aku mau nanya, Bang. Soal Iya, di iya, boleh, STA. boleh. Nah, jadi aku kan tadi bikin STA yang udah kayak Cepat yang ada Wiwin ya? tikungannya mulus itu, Bang. Iya, Bang. Wiwin ya? Terus, Nah, iya, Bang. Nilai STA-nya yang pas sudah tikungannya mulus itu kayak kurang satu gitu, Bang, sama STA yang sebelumnya. Itu gimana, Bang? Mau pengaruhi nggak, Bang? maksudnya? Jadi tadi tuh aku kan bikin STA-nya, Bang. Tapi yang untuk tikungannya udah mulus gitu, Bang. Aku tambahin kan Bang nilai STA-nya ini, tapi pas di tikungan yang mulusin ini kurang satu STA-nya Bang. Yang Kurang satu. harusnya yang di sebelumnya itu kan sampai di 1.1 ditambah 1 plus 0,50. Nah, yang di Mm-mm. mulusnya ini aku cuma nyampenya di STA 1 plus 0,00. Bentar ya. Itu gimana Bang? Mempengaruhi nggak ya Bang? Gimana? Ulang coba. Jadi di STA yang sebelumnya, Ah, pas kita ya. bikin trase yang belum mulus Sebelum tikungannya trase. ini, iya, yang pas, Iya. pokoknya yang pas tikungannya masih tajam, Mm-mm. yang belum mulus, itu STA Mm-mm. aku tuh sampai 0 plus 0,50. Nah, 0 pas aku plus bikin yang 0,50. 0,50, satu plus Mm-mm. 0,50. Oh iya, Nah, pas iya. aku bikin yang mulusnya, aku tambahin kan Bang STA-nya. Nah, itu Iya. dia nggak nyampe 1 plus 0,50, kurang satu. Cuma nyampe 1 plus 00. Itu mempengaruhi nggak Bang? 1 plus 0. Iya. Jadi tikungan yang sebelum dibuat apa namanya? Trase yang sebelum dibuat tikungan. Yang masih tajam itulah, pokoknya masih Iya. patah-patah itu. Oh, ya memang begitu, Win. Kan tadi gue udah bilang ya. Jadi trase awal kalian yang saat patah-patah ini, gue sambil Heeh. tunjukin ya. Saat kalian masih patah-patah kayak gini, itu sebenarnya kan memakan jarak lebih panjang. Karena apa? Oh, Nih, lu bisa lihat dari visualnya secara langsung lah. Jadi jarak ke sini terus ke sini itu kan dia butuh effort lebih jauh sebenarnya kan. Tapi dengan ada heeh. tikungan kan secara tidak langsung juga kalian langsung memotong nih. Nah, itu kan yang membuat di mana jarak
trase kalian akan lebih pendek gitu. Oh, alah, iya, iya, iya. Oke, Ya oke, gak oke. sih, Win? Iya, iya, Mohon iya, Win. Bang. Iya, Bang. Ya, ngerti, Heeh. Bang. Makasih ya, Bang. Oke. Ya. Makasih, Bang. Oke. Itu bisa dilanjut ini berarti ya. Bisa, Bang. Lanjut, Bang. Ya, bentar. Ada perbedaan nih. Jadi tadi kan kalau bisa kita input ya. Kita input di sini 200 itu 9,33. Sorry. Ke TS ini, TS itu kan panjangnya 162 ya. Tapi 162 ini kan sebenarnya masih belum mempertimbangkan daripada nilai nilai LS kalian gitu. Belum mempertimbangkan daripada nilai LS kalian. Jadi kalau misalnya tadi sepanjang sepanjang daripada nilai ini kan mulai dari nilai LS kalian ini kan. Ini mulai LS kalian sampai dari masih normal min 2 min 2 itu kan sekitar 27,78. 27,78. Kita buat daripada garis di sini dari sini sebesar 27,78 gitu. Nah, kan akan berhenti titiknya di sini gitu. Berhenti titiknya di sini kita dimensikan. Susah ya. Dimensikan dari sini ke sini. Nah, jadi seharusnya jarak yang pada awal ini kita ubah menjadi 9,33 gitu. Karena di sini kita sudah mempertimbangkan nilai si LS-nya. Selanjutnya sama untuk di sini, di mana di sini kan kita juga masih belum mempertimbangkan daripada nilai LS tadi. Kalau misalnya kita baca daripada diagram super elevasi. L eh, apa namanya LC itu kan dimulai daripada di sini nih harusnya kan. Masih ingat ya kalau misal apa namanya LC di diagram super elevasi FC itu kan mulai dari sini dan di sini. Itu kan nilainya sama dengan perhitungan kalian 298,3. Ini ada nih 298,3. Tapi karena kita memang lagi mencari sudut setelah daripada perubahan di super elevasi maksimum kan kita potong jadi di sini gitu kan biar kita bisa input nilainya di sini 270. Nah, setelah itu kita juga harus mencari jarak di mana kita perlu mempertimbangkan panjang LS berikutnya. Dengan apa? Dengan misalnya kita seharusnya tadi si P itu sampai sini kita dimensi ini ataupun kalian bisa jumlah aja sih 14,96 ataupun ditambah 12,8 itu sebenarnya bisa juga lewat situ. Tapi gue pakai cara tradisional aja lah, konvensional lah kasarnya ya. 27,78. Jadi jarak dari sini sampai TS habis kan ada di sini. Ditarik sepanjang 27,78. Oke, apanya ada di sini ya. Berhentinya ada di sini. Oke, di sini. Nah, di sini kan kalian ada di sekitar STA bentar, bentar. Oke, 12,8. Di antara STA 550 dan 600 gitu. Nah, jarak 550 600 ini
kalian bisa cari itu jaraknya. Mana tadi sih? Ini, sini. 36, bener gak ya? Bentar. Waduh, 7,78. 7,78, oke. Jadi di sini kita kan udah dapat dimensinya sebesar 36,53 ke STA 600. Jadi kita input aja di sini 36,53, 6,53. Ini kan STA bakal 600 ya kan, sesuai ya kan, di sini dan 600 juga. Nah, selanjutnya kalian kan akan memasuki daripada tikungan kalian selanjutnya. Kalau misalnya di contoh ini ya, jadi kan kalau ketemu lagi tikungan seperti cara yang sebelumnya gitu. Kalian harus tahu titik eh, PS kalian berhenti di mana. Terus kalian ini kan ada di rentan STA 600 dan STA 650. Itu kalian bisa dimensi sepanjang 40, aduh salah itu lagi. 40,94 ya. Jadi kalian input 40,94 di sini untuk memasuki daripada nilai TS yang ada di tikungan SS. Jadi ketika udah di input 49 apa 40,94, dia kan akan di sini akan berubah ya. Di sini kan rumusnya di sini STA sebelumnya ditambah dengan jarak. Jadi di sini sudah masuk daripada titik TS yang ada di SS. Jadi di sini ya, nah tadi di sini itu adalah titik TS kalian STA 640,64. Nah, untuk itu kita cari tahu daripada panjang si eh, LS kalian di sini. Caranya gimana? Kalian tinggal cari buat ngitungin aja. Nah, sorry. Mana sih yang buat ini? Ini nanti. Baik. Kan apa ya? Nilai LS kalian itu kan bisa didapatkan daripada Excel kalian, perhitungan kalian ya. Kalau misalnya kalian buat diagram super elevasi daripada SS itu kan kalian hanya membutuhkan data LS kalian gitu kan. Dan LS itu dibuat daripada apa namanya, diagram super elevasinya dari min 2 gitu. Cuma mungkin ada beberapa asisten asisten juga yang dimana buat LS ini dibuatnya tetap dari nol gitu ya kan. Gini, itu memang ada berbagai sumber gitu teman-teman perihal itu. Tapi kalian bisa gunakan minggu juga nggak apa-apa kalau misalnya mau nol juga terserah nggak apa-apa, yang penting kalian bisa menjawab gitu. Itu
jarak SCCS itu sebesar 54, di mana di sini adalah tengah sini adalah titik, sorry, tengah sini itu adalah titik di mana kalian bakal kembali lagi langsung ya untuk menjadi elevasi normal kalian. Jadi untuk jarak daripada SCCS ini ke titik ST kalian itu kalian bisa dimensi lagi. Beda. Nah, ini kan sepanjang 54 juga. Jadi di sini bisa kalian input lah, setelah 54 lagi itu kan. Nah, jadi pas sudah sampai di sini, pas sudah sampai di mana namanya LS ini berakhir, itu kan kondisi si super elevasinya kan udah kembali normal ya. Mulai dari sini kan udah bakal min 2 lagi. Nah, untuk bagian ataupun kontur kiri kanan yang kalian input itu juga sesuaikan. Waduh, 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 waduh. Sorry, 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 sorry. Bahaya nih kayaknya ya. Gitu aja lah. Nah, di sini kan kalian inputnya sesuaikan ya. Kalau misalnya di titik TS tadi itu kan min 2 nih. Sebelum kalian tambah 54 ya kan. Sebelum dia bertambah 54 kan masih min 2 belum sempat elevasinya. Terus kalau misalnya ini diabaikan sih, kalian bisa input juga, bisa ambil gitu. Bisa di breakdown lagi. Tapi jaraknya jangan jangan sampai lupa gitu, harus disesuaikan lagi, disesuaikan juga. Mungkin nanti dimensi daripada ini ke sini berapa, nanti dikurangin daripada LS-nya. Jadi sisa dari sini berapa daripada ke titik SCCS-nya. Jadi tadi sepanjang 54 itu kan di titik SCCS ini kan dia langsung penuh ya 6,7 min 6,7 kan tinggal input ya kan bisa terlihat ya 6,7 min 6,7. Kalau misal kekecilan kecepatan apa namanya kecepatan ataupun kelambatan ngomong ya bisa aja kelambatan bang tadi kebanyakan diem bang dia sambil makan soalnya gue tadi. Nah, terus di sini kan udah habis ya jadi rentan T apa namanya rentan daripada si titik ST tadi kan ada di antara STA 750 dan STA 800. Nah, ini kan jaraknya cukup kecil ya. Jadi kita coba cari sih ke STA 800-nya dengan cara apa? Ya dimensi aja gitu. Kalian bisa pakai dikurangin sebenarnya. Misal 800 dikurang 748,64 sebenarnya bisa juga kayak gitu tuh. Nah, ini kan 0,73 ya. Nah, di sini 0,73 kalian bisa diketik juga itu 0,73 sesuai sama yang ada di dimensinya. Setelah itu kan kalian akan masuk ke STA normal ya. Wah, ini pasti ada something gimana di sini anggaplah ini gara-gara Christian ya. Nah, misal di sini gue salahnya di sini apa gimana ya? Ya, anggaplah di sini kita bisa pakai metode ini ataupun nanti bisa dikurangin ya daripada jarak STA lu selanjutnya sampai ke STA yang kalian mau tuju itu. Sebentar, ada bilang lagi nih. 54, ini 54,
Mana terus 40 ya di 81,1. Ya, jika kita buat ke 9, 6, dan 6. Oke, kayak gini kayaknya bakal lebih realistis gitu ya terhadap SS, dimana kita ngambil apa namanya si nilai TS ke SC itu berdasarkan daripada arc length aja langsung gitu. Karena kan ada perubahan ya, jadi ada perbedaan di antara trase rencana kalian dan trase setelah kalian ubah ataupun jadi tikungan gitu. Jadi kalau misal kalian input jarak dari sini ke sini kan 79,16, jarak setengah ke akhir TS kalian kan 79,16 juga, dan jarak daripada akhir TS ke sini itu sebesar 0,73. Nah, ini akan lebih realistis karena di sini kan udah sesuai ya. Ini akan kembali lagi ke STA 800. Di sini juga udah kembali ke STA 800. Dan kita perlu input daripada STA selanjutnya sejarak 50 sampai dia ada di STA 900. Itu perlu disesuaikan kembali dikarenakan di sini ada titik TS lagi di antara STA 900 sama 950. Ya udah, tinggal kita dimensi aja. Nah, perlu diingat ya teman-teman, dosanya kan di sini ya. Di sini kan kalian membuat garis langsung ke TS kalian ya. Tapi kan kalian membuat diagram super elevasi ini, TS kalian itu kan mulai ketika diagram super elevasinya di nol ya. Ya, ada di nol. Jadi kalian juga perlu mempertimbangkan nilai run out kalian karena di sini perubahan itu dimulai ketika dia mau run out. Jadi ketika kalian extend kan extend ya sampai min 2 itu kalian ukur jaraknya berapa gitu. Ukur jaraknya berapa dari sini sini 16,22. Oke, kalian perlu dipertimbangkan tuh jarak sebelum itu 16,22 itu dari jarak CTS tadi mana ya? Oh ini. Nah, ini tarik garis dari sini sepanjang 16,22. Nah, di sini 16,22. Nah, kalian inputnya jadi di sini. Jadi 22,25. Kita input di sini 22,25. Itu hasilnya 972. Jadi di sini adalah STA 972 itu akan memasuki daripada titik run out. Nah, jadi langsung kita cek juga. Kenapa tuh? Kok bisa siapa tadi tuh? Oke, bisa dilanjut ya. Sampai sini masih paham kan? Oke, pada diem. Entah. Izin tanya, Bang. Aman bang. Nah, masih bertanya dulu. Untuk yang SS yang saya buatkan, LS-nya itu mulai dari nol kan Bang, di offset SS-nya mulai dari nol. Iya, Oke. LS, sorry Bang, LS-nya mulai Ya, dari nol, LS-nya di di offset, sini kan. ya di offset keluar gitu. Nah, jadi, Ya, oh enggak Bang, bener yang sebelumnya, tapi dia nge-extend juga punya saya sampai ke min iya. 2 untuk run off. Mulai dari nol nih. Ya, LS kalian ini kan mulai dari nol gitu kan. Tapi kalian extend gitu kan. Sampai min 2 sih nabrak sih enggak ya. Bentar deh.
Nah, jadi kayak gini, Rip. Nah, ini run out lu berarti. Bagaimana? Iya bang, betul. Tapi sebenarnya lebih, nah ya Ya, seperti ini masuk run out di lu berarti. sebelum SS dan sudah SS bang yang nambah Iya, tambah jadi nanti diperlu sesuaikan lagi kayak SCS ini. Dimana lu biasanya narik apa namanya? TS. Kalau misalnya di sini kan titik TS ya, Iya bang. titik TS ya. Kalau misalnya lu dari di antara STA 900 ke 950 kan biasanya langsung kayak gini nih. Iya. Nah, tapi kan itu nggak mempertimbangkan nilai run out lu kan. Kalau misalnya lu di SS-nya itu ada run out gitu kan. Jadi lu perlu buat line dulu dari si TS lu ini sepanjang nilai run out lu berapa gitu. Misalnya ini di sini, sabar ya. Oke oke paham bang. Nah, tapi kan gua udah buat dari nol ya tadi ya, Hmm. Tip ya. Nah, itu lu coba didimensikan. Nah, itu sebesar berapa? Nah, 16,12 gitu misalnya. Jadi lu buat garis di SS tadi, nih kan bisa di sini misal. Lu buat dulu garis di sini 16,22 tadi. Nah, jadi dari situ itu adalah nilai run out lu. Jadi lu perlu nge-breakdown lagi nih Excel-nya nih. Lu tambah lagi nilai RO kayak gini di atas sini Oh, sebelum jadi nilai run sebelum dan out-nya jangan sesudah dicampur sama nilai SD. TS bang ya? Ya, Nilai run out-nya jangan dicampur sama nilai TS gitu. iya dipisah aja biar lebih Oke lebih oke. terstruktur lah lu masukinnya. Kalau misal digabung sebenarnya bisa, Rip. Berarti digabung dengan cara apa? Nilai run out lu ditambah daripada nilai Nilai TS. TS-nya. Paham gak, Rip? Paham paham bang. Thank you bang. Nah, kayak gitu. Berarti bisa lanjut. Apa ada pertanyaan lagi? Dari saya cukup bang. Hmm. Oke, kalau masih cukup ya. Nah, di sini kan tadi sampai mana ya tadi gue? Sampai sini ya, 22,25 ini ya, kan di input di sini dari STS 999 apa 950. Di sini kita masuk titik ya pada run out-nya. Nah, kita kan perlu tahu juga run out tadi berapa? Sebesar 16,22. Itu kan ada ya di tabel super elevasi ya untuk jaraknya. Kita ketik di sini 16,22. Nah, tandanya di setelah 16,22 itu masuk daripada nilai TS-nya. Nah, di sini 98, di sini juga STA 988,16. Ini nilai TS. Nah, itu kita perlu ke jalur supaya lokasinya, kita mengetahui nilai TS ini kan sepanjang nilai LS. Jadi kita tinggal input aja nih si nilai LS-nya tadi. Nah, nilai LS-nya tadi kan nilai LS tadi, nilai apa namanya? LS di SCS ini kan 60 ya. Ini kan tinggal diinput ya 60 ya di sini ya. Sesuaiin ya, nih 60 gitu. 60 itu masuk ke tahap run off ataupun TS. Wah, siang mati lagi. Bentar ya, sebelum mati. Lanjut, Chat. Oke, lanjut ya. Setelah kalian input LS tadi yang ada di 60, kalian juga perlu mengetahui daripada nilai LC kalian gitu kan. Jadi kalau di SCS itu dia akan melalui fase spiral dulu sebelum dia memasuki fase circle dan dia akan memasuki lagi fase spiralnya. Jadi ke LC ini kalian bisa input lagi nih jarak daripada SC sama CS-nya ini sebesar 32,15. Kalian buatlah di sini 32,15. Jadi 32,15 ini dia akan memasuki nilai CS kalian. Nah, masuk sini CS kalian ya kan. Nah, CS kalian buat masuk ke ST sepanjang run off itu jaraknya berapa? Sesuaiin lagi sama LS kalian tadi. Nah, jaraknya berapa nih di sini? Jaraknya berapa? 60. Inputlah di sini 60 dari jarak CS ke ST, CS ke ST 60. Jadi jarak ST kalian di sini itu adalah STA
1140 gitu kan. 1140 itu kan baru sampai ST. Kita kan ada run out-nya lagi. Run out tadi kan yang di extend gitu kan. Nah, itu kita ukur lagi jaraknya dari nilai ST sampai nilai extend-nya. Itu kalau misalnya kita hitung nih, ini sebenarnya di sini ya 16,22 ya. Jadi kita input lagi 16,22. Maka di 16,22 ini itu adalah nilai daripada titik akhir si run out-nya. Jadi titik akhir si run out itu ada di STA 1156. Jadi lokasinya 1156. Sebentar. Balik lagi. STA 150. Oh, harusnya ST itu kan berakhir di harusnya ya harusnya ST itu berakhir di titik sini. Itu di perbandingan antara 1150, 1150, 1050 dan 1100. Ini ada beda nih kalau misalnya kita ngikutin daripada diagram super elevasinya sama titik STA-nya langsung gitu. Kalau misalnya kita buat di kita seperti SS tadi, kalau misalnya kita ngikutin ini, mungkin dia bakal lebih realistis gitu. Bentar ya, kita sambil geledah karena coba kita input sesuai yang ada di hasil arc-nya ya. Nah, kadang hasil arc sama yang ada di diagram super elevasi pun juga kadang berbeda gitu. Misalkan masih 22,25 masuk nilai run out-nya sampai ke TS. TS itu sepanjang 59,91 coba 59,91 yang dimana selanjutnya ditambahkan di STS ini 32 5 99 1. Kayaknya ada miss nih. Ini kan di atas 900 sama 150 ya. Oh, ininya jadi di sini salah input ya. Excelnya di mana? Ini kan di antara 900 sama 950 ya. Sorry. Bisa diulang dulu aja deh. Nah, ini kan sebenarnya kan di antara 900 sama 950. Nah, seharusnya di sinilah yang kita ubah gitu. Jadi 22,25-nya itu harusnya di atas sini gitu. Atasan kelebihan tadi kan. Nah, 22,25-nya kita bisa input di atas daripada perbandingan 900 sama 950 yang ada di sini. Jadi di sini itu adalah STA.
922 ya. Di sini STA 922. Setelah itu 922 itu kalian bisa ikutin coba dengan elevasinya. Kita coba sepanjang 16 kan 922 ini kan masuk run out. Jadi pas di run out jaraknya ke TS itu kan 16,22. Kita bisa naikin aja nilai sebelum yang kita tadi udah cari ke atas gitu. 60, 32, 5, 60, 16,22, 43, 3, ini bentar. Tapi di sini sambil beli dah Excel ya. Di sini nilai RO-nya. Oke, karena di STA 922. Di sini masuk nilai TS-nya. TS-nya di sini masuk nilai SC, nilai SCS, nilai ST, nilai run out. Jadi seharusnya hijaunya ini naik gitu. Oke, ini pada masih ngikutin kan? Tadi mungkin Excel-nya juga ada kesalahan gitu ya, ya yang dibuat sama Rehan karena Rehan udah selesai ternyata dia nginputnya kelebihan 50 gitu. Dimana jarak tikungannya itu seharusnya dari 900 sama 950, dia inputnya malah di antara 950 sama 1000 gitu. Jadi kelebihan. Nah, coba kita cek di sini kita tinjau. Titik run out-nya selesai di 1106. Nah, ini kan di sini ya kita buat ya. Nah, kan buat tadi jarak daripada run out-nya dari titik TS itu ada di sini ya ujungnya. Nah, ini kan ada di STA 1100. STA 1100. Nah, harusnya di sini kan bener gitu ya. Kita cari tahu dulu. Buat ke STA 150 itu berapa? Nah, STA 150 ini berapa? 43, 43,33. Oke. Hitungannya 43,33. Ini bulat masuk ke STA 150-nya. 1000 plus 150 atau 1150. Nah, sebenarnya harusnya bulat sih. Mungkin kita coba ingin lagi ya, kita mainin. Sama dengan 1050 dikurangin plus 1,4. Sama 6 tambah 1,4 tambah nah, ini kan jadi pas ya. Di sini jadi pas di STA 1150. Nah, kita tinggal menghabisin aja gitu. Dari STA tersebut 43,33 ini loncat ke 1200 ditambah 50 sampai ke STA terakhir ya tinggal didimensi aja ini selesai berapa gitu kan. Nah, 11,51. Tandanya di sini kan 11,51. Nah, di sini udah habis. Ini udah habis.
itu apa kelebihan? Oh, kurang sorry. 50 11,51. Aduh. Nah, STA-nya habis di sekitar 1255. 1255. Oh, 610. Nah, di sini habisnya ya, pas berarti ya, di 1212 gitu. 1212. Nah, tadi kan di sini kita masih belum ini ya, apa namanya, ngitung kontur kiri kanannya ya. Seperti biasa kita patokannya ke ininya ya, diagram super elevasinya gitu. Di diagram super elevasinya tadi pas lagi di run out itu kan masih normal tuh, masih min 2 min 2 min 2 min 2. Nah, terus pas udah masuk ke TS itu kan berubah ya. Pas masuk ke TS ini dia berubah, seharusnya di sini 0 sama min 2. Oke, itu ditulis 0 sama min 2. Masuk ke SC itu dia maksimum min 74, 74, 7,4. Ini salah ketik nih dia. 4 min 7,4. Sini sama, tapi setelah itu kita ubah di sininya 0, min 2, min 2. Terus di sini dia udah normal lagi, min 2, min 2. Nah, maka di sini secara tidak langsung ini udah otomatis gitu ya. Jadi di sini udah kebentuk lah seharusnya diagram super elevasi kalian. Kalau misalnya memang nggak sesuai, berarti ada kesalahan input gitu dari STA sama si konturnya yang kalian buat gitu. Jadi kurang lebih hasilnya dia akan mengikuti daripada eh, jarak STA dan titik super elevasi yang kalian tentukan lokasinya ada di mana, itu yang akan menentukan daripada diagram super elevasi ini gitu. Ya. Jadi buat ngitung apa ya? Ngitung diagram super elevasi di Excel itu kurang lebih kayak gitu ya. Dari kalian ada pertanyaan nggak? Karena ada beberapa cara yang tadi gue sampaikan, itu kita patokannya ada yang ke diagram super elevasinya, dan ada juga kayak misalnya tadi kasus si SS tadi, itu kita ngelihatnya di artnya langsung yang ada di sini gitu. Jadi kalau misalnya memang diagram super elevasinya itu nggak sesuai, kalian bisa cari langsung aja di trace kalian langsung gitu. Kan ini kan juga sepanjang LS ya, dari titik mana ya? Dari titik sini ke sini itu kan nilai LS daripada apa namanya, tikungan SS kalian gitu kan, jarak sini ke sini. Bedanya memang di sini kan dia sudah dilengkungkan gitu, sudah baru ini sudah diberikan art. Saya kalau misalnya nilai LS tadi itu kan pure diberikan di sini gitu. Nah, untuk sampai sini ada pertanyaan dulu gak? Dari kalian ada pertanyaan nggak? Jangan sampai nanti kalian buat masih banyak bingung, masih banyak apa namanya pertanyaan. Jadi bisa sambil ditanyakan aja gitu. Apa bingung dengan penjelasan tadi? Yang dijelasin apa bingung semuanya? Halo, halo.
Jelas bang, jelas. Jelas jam. Jam bisa jam. Insya Allah Ya, jauh ini jadi kurang. paham bang. Heeh. Jadi kurang lebih ini adalah bentuk permainan bukan permainan ya. Sebenarnya ini bentuk modifikasi Excel yang akan kalian buat yang disesuaikan dengan urutan tikungan kalian ya kan, urutan tikungan kalian dan juga bagaimana cara kalian mengambil jarak titik per titik yang ada di tikungan kalian dengan sesuai. Kalau misalnya tadi kalian ngambil misalnya dari jarak STA ke TS langsung, itu kalian perlu tahu dulu sebelum itu ada nilai yang dipertimbangkan nggak. Misalnya tadi kalau misalnya ada di STS ada run out-nya, itu jangan lupa kalian tambahkan ataupun dipertimbangkan nilai itu sehingga titiknya masih sesuai gitu. Ya mungkin nanti ya bakal slip-slipnya di sana sih saat kalian mencoba gitu. Gimana? Cukupkah atau ada pertanyaan gitu? Gak apa-apa lo sambil ditanya. Karena memang di sini gue juga agak muter-muter jelasinnya ya karena ini ini memang pertama dan ini bukan Excel gue baru minta Excelnya si Rehan sama si Rehan 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 siapa namanya? Rehan anak praktikan gue lah. Dia keluar jadi katanya gue ambil lah di ini buat sebagai sampel di tutor yang bakal gue kasih ke anak-anak gue gitu. Gimana? Ada tanggapan? Apabila Aman Bang, aman. aman ya. Aman nih, serius aman. Jadi kalau misal kalian nyoba, eh udah nggak ada pertanyaan lagi ke asisten gitu. Iya, sayang mah aman. Ya iya, lu mah udah kelar. Yang lain ini yang belum. Ramses, Ramses. Ada nggak Ramses di sini ya? Wah, parah sih kalau nggak hadir sih orang itu sih. Kalau dari praktikannya Dirgu, aman nggak? Apa ada yang perlu diulang pembahasannya? Kalau dari saya aman Bang. Tapi mau tanya Bang, untuk Ya boleh boleh. em, perhitungan ini tuh dia nanti masuknya masih ke bab 4 atau udah untuk ngaruh ke bab 5 Bang? Ini masuk ke penilaian lagi, masuk ke bab 4 di bagian diagram super elevasi. Makanya nanti di bab berapa tuh? 4 titik berapa itu diagram super elevasi? Kan di akhir ya. Itu kalian lampirin aja, lampirin Excelnya ya 4,5. Oke, 4,5. Nah, 4,5 diagram super elevasi kalian selain ngasih diagram super elevasi DD kalian, kalian bisa kasih daripada perhitungan Excel kalian tadi. Kalian buat tabel, nanti hasil tabel itu yang tadi diagramnya yang ada di Excel ya. Nah, yang ada di Excel ini kalian bisa dilampirkan juga dalam bentuk gambar. Kalian masukin ke Word kah, habis itu kalian print gitu. Jadi ada bentuk seperti ininya lah. Gimana, Sasi? Berarti itu tuh kan setelah diagram yang tadi itu, misalnya ada penjelasannya, baru setelah itu Ah, dimasukin apa namanya, diagram super elevasi yang di Excel ini sama datanya gitu Bang, tabelnya. iya, kasih Baik dulu Bang. tabelnya, baru hasil daripada yang super elevasinya. Habis itu ya kasihlah giping-giping yang kasih deskripsi gitu. Interpretasi daripada hasil yang kalian bisa pahami, yang kalian bisa dapatkan di perhitungan Excel kalian ya tentang diagram super elevasi. Kayak gitu, Sasi. Oke, baik Bang. Terima kasih Bang. Oke. Panjang kan ternyata ya, dari jam 1 ya sampai jam setengah 3, sekitar sejam setengah gue berarti ngejelasin. Walaupun agak kepotong-potong kadang jelasinnya.
Karena tadi pas ngejelasin gue sambil nelaah gitu. Ada lagi nggak pertanyaan? Apa udah bisa dicoba sama kalian? Tapi intinya kayak gitu ya. Jadi di Excel ini adalah jarak ya. Jadi ini sini memang permainan daripada jarak yang kalian nanti. Ini paling fundamentalnya untuk menentukan daripada titik tikungan tadi yang udah gue bilang. Ini sebenarnya paling fundamental. Bagaimana kalian menentukan titik TC-nya, menentukan nilai SC-nya, menentukan titik PS-nya, CT-nya itu sini paling fundamental di sini sebenarnya. Ya tadi ada yang kelebihan 50 aja jadi beda gitu efeknya. Segitu ya. Cukup lah.